siang ini walaupun siang ya, tapi tetap semangat ya. Ya. Jadi begini, awal bulan kemarin kami kan telah dipanggil untuk kegiatan yaitu tentang 7 jurus BK. Nah di sini sekarang ini yang lagi marak-maraknya ini ya 7 jurus BK, yaitu pertama kenali potensi, kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi atau multi pihak, yang 7 menata situasi lingkungan yang aman dan menyenangkan. Tapi tidak 7-7-nya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari yang 7 ini saya ambil salah satunya mungkin yang agak lebih sesuai di antara kita adalah yang bagian 7, yaitu menata situasi lingkungan yang aman dan menyenangkan. Oke? Nah, sebelum kita mulai nih lanjut, baiklah kita akan biar segar akan ada sedikit pencerahan dari saya biasa. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri atau di sini saja. Ruangannya. Oke. Biar tidak tegang. Ya, ayo Bapak-bapak sini semuanya. Kalau perlu kita kayak model melingkar, tapi karena ini kondisinya kecil kita agak mengecil. Silakan Pak Lukman, Pak Muda, Pak Mira. Berarti ya, ya. Nah, ambil Bu. Oh ya. Jadi sekarang tangan Bapak Ibu yang sebelah kiri itu seperti ini meminta uang nih, ya kan? Yang sebelah kanan mengambil. Ya, Mas. Pak Mira sini, Pak Mira, nanti Pak Mira kan sama nanti kita ya. Kau kena tantang kau. Jadi begini, nanti kalau saya menyebutkan sesuatu, misalnya menyebutkan bunga berarti menangkap, yang ini menangkap. Berarti kalau ditangkap berarti ini kan naik atau menghindar gitu kan. Coba dulu. Ini permainan apa nih? Ya, sini, gini. Ya, ini ke sini. Oh, nah, ya. Bapak yang sini ya. Pak Muda, teman-teman. Ya, tipis kan? Ya, Sapuan atau Urina tuh. Nah, kita latihan dulu ya. Kalau misalnya saya bilang bunga, berarti langsung tangkap ya. Yang ini tangkap. Oh ini kan nangkap Bu nih. Ini nangkap. Tapi ini harus menghindar. Nah, menahan ke atas. Ini. Nanti baru menghindar. Ya. Satu. Kalau saya menyebut bunga, berarti langsung tangkap ya. Yang ini menghindar. Ya. Kita latihan dulu ya. Berina angkat. Ini angkat. Ya. Jadi akhirnya yang ini apa? Angkat. Ya, oke, sudah. Ya. Dekat. Fokus ya. Ini kita latihan dulu. Kalau saya mengatakan bunga berarti cepat. Bisa mengkong. Suatu hari ada seorang anak kecil yang sedang berjalan di sebuah taman bunga. Menghindar. Jadi fokus ya. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang oke. Agak dekat. Kalau enggak dekat nanti Makin tinggi. jangan makin tinggi. Ya. Oke. Pada suatu hari ya, pada suatu hari seorang anak kecil berjalan
di sebuah taman bunga. Ya, turun lagi. Cemas. Pada waktu sedang berjalan, dia mendapati sebuah bungkusan. 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 Ya. Nah, dia penasaran. Setelah dibuka, ternyata di dalam bungkusan itu terdapat sebuah buku. Bukan bunga tapi buku. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Sekarang udah enak, udah nyaman, udah. Sekalian melatih motorik Ya. tangan kiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke 7 jurus BK. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Nah, di sini. Nah, di sini di sekolah ini pasti kita ingin sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi siswa. Kalau misalnya aman, apa? Memastikan anak terhindar dari bahaya, dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya. Terus lingkungan yang nyaman seperti apa? Lingkungan yang nyaman yang menyenangkan, menciptakan suasana. Ya, kalau di kelas Bapak Ibu yang supaya siswa nyaman harus ruangan di ya, tidak dipasangin kursi, ditata atau misalnya tempat duduknya supaya apa? Supaya siswa merasa aman dan nyaman. Nah, lingkungan yang menggembirakan, memberikan pelajaran yang menyenangkan sehingga siswa lebih antusias untuk belajarnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ini kan di sekolah ingin suasana yang nyaman dan aman dan menyenangkan bagi siswa karena itu adalah fondasi awal siswa untuk belajar. Kenapa? Tidak nampak kan? Nah, ini besar bukan dulu. Ini apa? Nah, di sini maka dari itu seorang guru harus menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan bagi siswa, bagi peserta didik. Nah, itu. Jadi misalnya tidak adanya bullying di sekolah, tidak adanya misalnya merasa sedikit-sedikit dia ditindas, atau misalnya guru memperlakukan dengan tidak dengan fisik tetapi verbal, itu sama saja. Nah, itu. Saya rasa di SLB tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, untuk lingkungan yang menggembirakan, seperti misalnya akhirnya siswa akan antusias datang ke sekolah. Dan saya lihat di sini ada siswa yang misalnya di sekolah lama dia merasa tidak suka, dia merasa tidak pede, tidak confident. Ternyata setelah dia di SLB, ternyata dia bisa timbul percaya dirinya. Ya kan, salah satunya kan yang kemarin seperti Nunu ya, Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menata lingkungan aman dan menyenangkan itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara satuan pendidikan,
keluarga dan Masyarakat. masyarakat. Nah, di sini ya sekolah membuat kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, yang lebih baik lagi kita ciptakan. Kalau misalnya hari ini kita ada kekurangan nih, mungkin kita bisa perbaiki dengan evaluasi yang akan kita adakan di setiap sekolah. Tuh. Keluarga, orang tua berperan dalam membangun komunikasi yang sehat dan mendukung anaknya di rumah. Bukan misalnya waktu anaknya di sekolah, orang tua malah mengganggu nih, ini bu, kayaknya ngajarin ibu-ibunya nih. Tapi pada saat di rumah, anak dibiarkan. Nah, jadi terjalinnya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah itu misalnya kalau di sekolah, misalnya bu, saya begini loh bu di sekolahan, anak itu diberi arahan, anak itu didengar. Nah, kalau misalnya terjalinnya hubungan baik, jadi antara sekolah dan rumah itu balance, tidak ada ketimpangan. Pada saat anak di sekolah, anak di betul-betul ya Bu Mas ya, Bu Lina, anak-anak itu benar, misalnya dihargai, misalnya diperhatikan. Tetapi pada saat di rumah, anak-anak itu dibiarkan mau main, mau sumbang balik kata orang kan. Nah, itu berarti jangan nanti di sekolah orang tua datang, oh bu begini. Pada saat begitu sampai di sekolah, anaknya tidak didulikan. Sedangkan kita di sini hanya 2 jam untuk yang kelas 1. Nah, maka dari itulah kenapa antara satuan pendidikan dan keluarga atau wali itu harus adanya kerjasama atau kolaborasi. Yang ketiga, masyarakat. Nah, di sini juga masyarakat atau komunitas di sekitar juga dapat kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sekolah. Contohnya, pada saat di depan banyak semak, kadang-kadang kita mau nyebrang pun tidak nampak. Nah, itu pernah saya bicarakan bahwa di depan itu berbahaya, kita tidak kelihatan mau nyebrang. Nah, itu. Nah, masyarakat di sekitar sini alhamdulillah sebetulnya merasa akhirnya di depan sudah ada penebasan. Nah, itu. Terus saling menjaga lingkungan sekolah kita. Jangan berarti kita di depan apa? Kalau imam dan lain sebagainya. Itu kan merasa kita tidak aman juga. Nah, itu. Jadi harus adanya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, mungkin di dalam penjelasan saya ini kita tidak panjang lebar, kita masuk ke ya di sini. Nah, tidak nampak Mas? Tidak nampak gue, nanti kami penjam. Oh, Tidak fokus. Nampak sedikit tidak fokus. gimana itu besar? Oh ya. Nah, besar. Nah, di sini di gambar ini ada yang bisa menceritakan gambar ini? Satu, ada alat, ada lampu yang tidak hidup. Yang kedua, ada lampu seperangkat, lampu itu hidup. Mungkin antara dua gambar ini mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saling keterkaitan, saling Ya, Bu. Ya. Ya. Kayaknya saling keterkaitan. Iya. Bisa bilang kayak kerjasama diperlukan. Ya, hapus dulu untuk Rian. Ya, kenapa lampu yang satu hidup, yang satu tidak hidup? Karena di sini dia ini masing-masing. Nah, sedangkan lampu yang hidup, dia itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kita, guru atau satuan pendidikan, orang tua dan masyarakat saling berkaitan. Kalau tidak berkaitan atau tidak ada kolaborasi, maka kalau kita sendiri tidak ada jaring, akhirnya suatu sekolah atau anak didik tidak akan berkembang dengan maksimal. Itulah. Nah, di sini dinamakan 5R atau 5R. Ayo Pak Muda, baca Pak Muda. Bahasa Inggrisnya.
jadi Puan Maharani. Resource, terus Rules. roles, relation, rule dan result. Ya. Nah, di sini resource ya, kayak resource pula ya. Sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan daya. Kayak peran dan fungsi. Relation hubungan antara peran atau kerjasama. Rules adalah aturan kebijakan. Sedangkan result adalah hasil atau dampak. Jadi di antara ini kalau misalnya tidak ada kerjasamanya, maka dari itu result atau hasil tidak akan berkembang dengan maksimal. Tuh. Jadi dinamakan 5R. Jadi Bapak Ibu sekalian, oke? Sekarang saya akan membagikan. Nah, ini. Kadang-kadang kita itu kan ada yang ekstern, intern. Nah, biasa kalau misalnya gangguan dari ekstern itu seperti dari luar, seperti misalnya ada tawuran di antara sekolah atau misalnya ada penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam diri kita sendiri itu di dalam lingkungan sekolah, misalnya sekolah itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi anak. Nah, sekarang saya akan bagikan ini ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu catat. Ya. Kita diskusikan. Oke. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu dari ketiga aspek tadi, mana aspek yang paling dominan yang ada di sekolah kita? Kalau misalnya eksternal itu misalnya apa? Kalau internal itu apa yang ada di dalam sekolah kita? Terus apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi kerentanan internal? Nih, dari ketiga unsur ini, satu saja. Dari ketiga aspek ini, kira-kira yang lebih rentan biasanya apa? Dari lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang itu misalnya, kalau misalnya internal dan eksternal. Eksternal itu dari luar, apa kira-kira yang membuat tidak nyaman siswa? Dari internalnya, contohnya apa yang tidak mengenakan buat siswa? Ditulis saja di kertas yang saya berikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang rentan yang ada di sekolah biasanya. Silakan ambil pulpennya, yang bisa tidak ada pulpen. Setelah Bapak Ibu ada menulis salah satu contoh aja eksternal, internal, dan bagaimana kira-kira untuk mengurangi aspek internal, eksternal atau kekerasan yang ada pada siswa itu, kira-kira menurut Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Ya. Aspek eksternal, internal. Kalau eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam yang mengganggu kenyamanan siswa. Contoh, salah satu contoh saja. Ya. Upaya yang tidak usah
panjang-panjang Bapak Ibu, cukup sedikit saja. Yang penting kita sudah memahami Kalau yang konsepnya. meningkatkan kapasitasnya Meningkatkan kapasitas berarti di dalam sekolah kira-kira misalnya dia itu misalnya kekurangan sarana dan prasarana, kita meningkatkan kapasitasnya seperti apa, atau misalnya kita menambah indoor atau outdoor yang bisa menyenangkan bagi siswa. Satu, dua, tidak saja, yang poin 4 tidak usah. Misalnya kayak narkoba gitu kan, eksternal. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah, silakan dikumpulkan. Tidak usah kasih nama Bapak Ibu, karena kita di sini saja saja. Kumpulkan saja. Ya. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari 5R tadi adalah bahwa situasi dan kondisi yang ada di sekolah itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan ada 3 yang benar-benar sangat penting, yaitu kolaborasi antara guru sekolah, guru dan orang tua dan masyarakat. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya untuk 7 jurus BK ini, yaitu menata situasi lingkungan yang aman dan menyenangkan. Saya berharap Bapak Ibu di dalam situasi apapun, outdoor ataupun nanti di dalam kelas, mampu meningkatkan perasaan anak didik kita untuk merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Ayo, sekarang gini, kita nyanyi bersama-sama 7 jurus BKN. Nih kita saya minta Bapak Ibu berdiri ya. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sabar. Dengan tulus menggunakan 7 jurus, kenali emosi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Sekolah aman dan nyaman. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, dan bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, benahi potensi, kelola emosi, tumbuhkan
Jaga konsentrasi, dalam koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. BK hebat, bersama murid melangkah depan. Jujur, BK hebat. Jujur, yang artinya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.